Madura hadir, Madura Bali hadir, Madura Bali hadir. Macam mana rupanya kau Madura dengan Bali jauh kali tuh. Beda kan, Madura dan Bali itu kan beda kan? Iya, beda ini. Skincare jangan dimakan Radit, dioles. Lombok NTB hadir, nah ini baru benar. Lombok Nusa Tenggara Barat betul. Aku udah lihat Kak D, cantiknya. Alhamdulillah cantik lah. Mana tak cantik? Lamongan menyapa, siap. Siap nasi uduk. Aku sapa-sapa kalian pagi hari ini ya. Tapi typingnya yang enak dikit. Tapi kalau buat kalian yang laki-laki, kalau sudah bagi-bagi warisan, jangan lupa telepon saya, oke? Tetap bahagia, tertawalah bahagia, tertawa dan ketawa bahagia teman-temanku semua. Jika kalian tidak bisa tertawa, telepon saya. Biar saya mengetawain. Pasti ku ketawain kalian. Lampung Malaysia hadir. Mati aja kau di air itu Cabi. Sumpah. Mati aja kau di air itu. Lampung Malaysia. Gimana rupanya kau? Gila. Orang Madura tinggal di Bali Bang. Oh gitu. Boleh. Jakarta hadir. Dwi Novianti. Selamat datang ya di roomnya Yoga Simanjuntak. Tep layanan lebih kencang lagi teman-temanku ya. Kocak Bang Kaisar ya, hiburan pagi. Kalian lihat aja aku nih kocak begini. Belum tahu aslinya aku. Batal puasa Bang, ngamuk, nggak ngamuk-ngamuk. Beginilah ciri khasnya orang Batak. Cianjur hadir kembali. Penyembah kenal Potmio naik, di prank lah kau. Aku Medan tinggal Jakarta Bang dah. Baik. Bang juga kuat nggak puasa Ramadan? Tanya Yoga lagi sibuk itu. Semakin hari semakin saja Oten Batak yang jadi mualaf. Insya Allah. Dari Aceh masuk abangku. Bogor hadir Bang Kaisar. Sulawesi Tenggara tadi mana ada nggak? Izin dulu Bang Kaisar sama Bang Pandi. Aku mau nanya dulu kan sama Bang Kaisar sama Bang Pandi dan sama Kak Ade juga nih. Kak Ade juga ngertiin dia. Gini loh. Mau menanyakan dulu di Matius 10:41 gitu loh. Nah, bagaimana itu? Bang Pandi. Ya, Bang Kaisar. Jawab Bang Kaisar. Fandi jawab. Maksudnya? Di Matius 41 loh yang berbunyi barang siapa yang menyambut seseorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang yang benar, ia akan menerima upah orang yang benar gitu loh. Nah, tolong jelaskan dulu ini Bang Itu Kaisar. Matius di mana itu? Matius 10. Matius 10:41 itu. Ya, kalau ini menurut saya ya, bukan menafsirkan ya. Kalau sesuai teks, barang siapa menyebut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyebut seorang benar dengan sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau kamu tanam, misalkan kau mengatakan bahwa Tuhan itu manusia, nah itu yang kamu tuai nanti neraka. Nah kalau sesuai dengan apa yang manusia itu sampaikan kepada kalian, misalkan dia ngomong aku ini utusan Tuhan, aku ini nabi, terus kalian mengakui sebagai nabi, nah itu yang kalian tuai nanti adalah surga yang kekal. Mungkin kayak gitu. Tepuk tangan. Baik. Tepuk tangan. Oke. Baik, saya kurangi ya. Saya tambahi. Jadi di dalam Matius 10:41 itu ya, itu menurut bukan tafsiran ya, tapi itu adalah arahan untuk amanat yang tak terbatas itu. Contohnya begini, bahwasanya ada seorang raja yang memerintahkan sengkuni-sengkuninya gitu kan. Sengkuninya ini ada 12. Bikinlah langsung ya, Yesus ini menyiapkan ya ataupun mengutus murid-muridnya yang Sebentar, ke-11. coba jadikan saya moderator ini ya, nih akun-akun begini langsung diblokir ini yang typing-typing. Iya, jadikan moderator juga. Jadi begitu juga. Jadi Yesus ini mengutus murid-muridnya yang ke-11 ini untuk memberitakan. Selain dari murid yang 11 ini, jangan pernah percaya
untuk memberitakan kabar-kabar baik tentang kerajaan dunia maupun kerajaan yang kekal gitu, atau disebut amanat yang tidak amanat yang terbatas begitu Yoga. Jadi kalau kalian menerima ajaran dia ini, ajaran dari 11 murid ini, itulah baru kalian mendapatkan upah. Tapi kalau di luar dari ajaran dari 11 murid ini, kalian akan mendapatkan kekal di neraka. Begitu Yoga. Dapat dipahami Yoga? Udah moderator aku belum? Udah ya? Dapat dipahami kah Yoga? Bincang-bincang santai aja lah. Tanya jawab soal pantun kah, soal apa ya? Soal cinta kah, soal perempuan kah, kayak gitu. Oh. Artinya gitu Yoga. Bahwasanya yang dapat menerima Mesias dan benar-benar mengetahui dan menerima bahwa Tuhan mengutus Mesias. Nah, itu artinya itu sebenarnya. Ditambahin dengan Bang Pandi tadi betul. Iya. Oh, berarti pada kesimpulannya gini Bang ya. Orang yang menyambut Nabi atau orang yang benar karena menyadari bahwa mereka adalah utusan Allah, Ya. maka orang itu akan turut menerima berkat Allah kan? Ya, itu dia. Itu yang aku bilang tadi itu. Bahwa hanya 11 murid yang diutus dia, hanya 11. Selebihnya itu tahulah kan? Tahu. Penipu itu. Nah, itulah dia. Jadi mereka yang benar-benar menerima Mesias dan Tuhan yang mengutus Mesias. Siapa yang mengatakan ini? Yang anak itu sendiri. Yesus sendiri gitu. Lanjutlah, nanti kita monolog pula, kita dikasih tahu. Iya kan Lepan dia? Kalian menyimpulkan. Tidak lah. Lebih bagus bahas Al-Quran lah. Oke. Ini kan banyak nih umat-umat Kristen yang selalu membincangkan tentang surat Ali Imran ayat berapa itu ya? Sering itu. Ali Imran ayat 54 kalau nggak salah itu. Sering mereka Sering mereka sebutkan itu. Kebaca dulu. Ini si resmi itu naik ke resmi. Yang orang-orang kafir yang membuat tipu daya itu kah? Coba bacakan. Itu dia. Itu kan sering itu kan apa yang dipermasalahkan sama mereka gitu loh. Mereka nggak tahu itu apa maknanya, apa singkatannya, apa itu. Ini mereka nggak tidak mengerti gitu. Tolong dijelaskan dulu Bang di sini gitu. Mana? Bacakan coba. Ya, yang berbunyi seperti ini kan. Aku tidak bisa bahasa Arabnya. Kita bahasa ini aja ya, bahasa Indonesianya aja kan. Begini. Yang artinya kan orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Oke, jadi mungkin konteksnya itu penyaliban Nabi Isa ya. Di dalam Ali Imran? Iya, 54. Penyaliban Nabi Isa yang gagal itu kan? Iya, konspirasi. Oke, jadi begini ceritanya itu ya. Jadi orang-orang laknat ini, mereka itu mencoba menipu. Pan. Izin Pan. Halo. Iya Kak. Silakan. Kita nggak usah bahas Alkitab lah. Monolog orang nggak ada ininya kok lawannya. Udah skip aja. Ayo kita balas lanjut ya. Di dalam surah Al-Imran tadi ayat 54. Ini Al-Quran ya yang dibahas ya. Kita lagi bahas Islam ini. Tidak ada kaitannya dengan kafir laknat. Jadi mereka ini mencoba menipu manusia dan mencoba menipu Tuhan. Padahal Tuhan tahu apa yang mereka perbuat. Allah itu tahu apa yang mereka perbuat. Nanti dilengkapi oleh Kaisar ya. Nah, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu mereka salibkan. Kalau tidak salah di dalam surah An-Nisa ayat 157 158 ya. Bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mereka salibkan. Mereka mencoba membohongi manusia dan mencoba membohongi Tuhan. Terbukti sekarang ya, sampai sekarang itu masih banyak manusia yang tertipu oleh ulah mereka.
Nah, contoh orang-orang yang menuhankan manusia sampai zaman sekarang ini, sampai abad kesekian ini. Tetapi Allah itu apa ya? Membalas mereka karena mereka pikir mereka ini hebat. Ketika dibalas oleh Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha segala-galanya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati terbunuh dan tidak mati tersalib, tetapi orang yang diserupakan. Nah, karena mereka mencoba menipu Tuhan, nah inilah akibat yang mereka dapatkan. Seperti itu penjelasannya. Mudah sih sebenarnya, tidak sulit. Silakan like Kasar ditambahkan. Udah paten kali itu sebenarnya. Aku tambahin dikit lah. Jadi itu istilahnya konspirasi penyejuk jiwa buat mereka. Bahwasanya mereka mencoba untuk menipu ciptaan sendiri, menipu ciptaannya sendiri gitu. Nah, karena ada suatu konspirasi untuk tipu daya. Jadi kita membacanya itu langsung ke 54 sampai ke 55. Di situ jawabannya gitu. Tipu-tipu daya ya berhasilnya itu bukan di situ sebenarnya. Berhasilnya itu di saat setelah Nabi Isa itu diangkat. Baru timbullah tipu daya berikutnya. Karena tipu daya yang pertama ini tidak berhasil. Tipu daya yang kedua lah yang berhasil buat mereka itu. Ya itu dengan mengatasnamakan bertemu dengan Isa itu kembali gitu. Bertemu dengan nanti lari ke sana juga ya. Itu payah juga nanti dibilang apa juga kita ya. Udah paham kan maksudnya yang mimpi-mimpi itu yang ketemu saat cahaya itu itulah dia. Bertemu di sini, saya bertemu di sini sang penyesat itu. Itu dia artinya itu. Gampang sih, itu udah betul banget dibilang Bang Fandi tadi. Tipu daya itu, tipu daya. Bahwasanya mereka itu berusaha untuk menipu pencipta, berusaha juga menipu orang-orang. Karena orang itu kan dibilang orang-orang kafir. Tahu lah sifat orang kafir. Jadi kayak ini nih. Jadi memang Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Gitu sih. Jadi orang yang berbuat tipu pasti kena itu jatuhnya. Menipu dia sekali, kena tipu dia. Dalam artian bukan Allah menipu, tapi sesama makhluk dia sendiri yang menipu dia nanti. Lanjut. Ya juga. Kalau jawaban singkatnya kayak gitu. Makanya di dalam surah Ali Imran ayat 54 itu dikatakan kayak gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi memang ketika manusia itu ciptaan Tuhan itu mencoba menipu Tuhan, nah maka zong akhirnya. Nah, itulah dijelaskan di dalam An-Nisa 157-158 kalau tidak salah, bahwa Nabi Isa bukan di situ, bukan di An-Nisa ya, di Al-Maidah mana Al-Maidah atau Al-Imran, bukan sorry. Ya, mengisahkan keluarga Imran itu ya, kalau nggak salah ya. Nah ini di dalam An-Nisa 157-158. Jadi Allah itu tidak membiarkan utusannya tersalib, mati, terkutuk, terhina dan sebagainya. Seperti itu. Lanjutkan. Bahkan Allah itu menguatkan dakwah Nabi Isa sendiri dengan didampingi oleh Rohul Kudus, itu Jibril. Allah itu memperdaya mereka jatuhnya. Allah itu memperdaya dan menggagalkan tipu daya mereka itu. Dan mereka itu ya gak ada sedikit pun berhasil untuk melukai. Bahkan untuk melecehkan, mencambuk ataupun gak berhasil mereka. Bahkan angan-angan mereka membunuhnya Nabi Isa itu apalagi itu, jangankan membunuh. Mencambuk sedikit lalang pun untuk tergores. Tidak bisa. Bahkan ada tertera kan, jangankan untuk dia dibunuh. Tersandung batu pun dia tidak. Gitu. Jadi jangan dibilang nanti framing mereka, oh Allah itu penipu ya, menipu daya. Oh salah, itu kan framing mereka. Gitu teman-temanku semua.
Karena kan artinya Allahu khairul makirin. Artinya kan itu Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Pembalas dia, bukan menipu daya, membalas bukan, dia pembalas tipu daya, membolak-balikkan gitu. Allahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu harus dipahami, itu pembalas dia. Jangan disalahartikan. Nanti ada orang tua, wah, pembalas ya. Jangan. Ini juga bagus pertanyaannya Ahmad Official ini. Like, Apa itu, Lekku? di dalam Islam itu dibolehkan berbohong dalam 3 hal. Ini kan framingan teman-teman Kristen biasanya. Jadi di dalam Islam itu konklusinya kata mereka itu boleh berbohong. Ini kata mereka. Nah, kalau berbicara berbohong di dalam Islam itu banyak sampel ya, banyak sampel yang bisa kita bawa. Nah, ini kan yang perkara-perkara besar. Contoh, misalkan adik kita lah, taruhlah adik kandung kita sedang dikejar orang dan hendak dibunuh. Lari dia ke rumah kita. Menurut Lai Kaisar, kalau dia jujur katakan adikku ada di dalam, masuk di dalam, itu langsung di kamar, maka adiknya akan dikoitkan. Nah, ini di dalam Islam untuk menjaga perkara besar. Jadi nyawa itu lebih tinggi daripada kebohongan yang kita sampaikan tadi itu untuk menyelamatkan orang. Makanya di dalam Islam itu dijelaskan bahwa ada 3 berbohong itu ada 3 ya. 3 yang diperbolehkan. Yang pertama peperangan, terus mendamaikan pihak yang berseteru, terus berbohong kepada istri untuk membuatnya ridho. Nah, contoh yang pertama ya. Jadi seorang suami itu boleh mengatakan kepada istrinya, "Woi, Ayang, masakanmu enak loh hari ini. Sangat enak, sangat lezat." Padahal masakan itu kurang enak. Itu masakannya kurang enak. Apa tujuannya? Demi menyenangkan istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dalam peperangan ya. Contohnya seorang prajurit boleh mengatakan bahwa ia tidak memiliki senjata yang canggih, padahal ia memang memilikinya. Ini dalam konteks perang. Berbohong dalam konteks perang. Nah, yang ketiga itu untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai. Ada orang berkelahi nih, kita lerai. Boleh kita bohong, misalkan kita katakan, maafkanlah dia. Dia meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya terhadapmu. Padahal orang itu nggak ngomong minta maaf. Gitu. Padahal pihak pertama tidak meminta maaf, tapi kita mengatakan dia minta maaf. Nah, akhirnya untuk mendamaikan mereka, boleh kita berbohong. Seperti itu dalam Islam. Nah, kalau dalam Kristen, kayak mana? Atau dalam agama lain kayak mana? Gitu aja sih. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya di bawah. Kalau mampu kami jawab, insya Allah kami jawab. Kalau tidak mampu kami jawab, kami serahkan kepada yang mampu. Lanjut. Kalau bertanya yang sobat-sobat saja teman-teman ya. Subhat saja ditanyakan. Yang biasa kita alami setiap dialog, setiap diskusi. Begitu, silakan. Memang teman-teman Kristen itu biasanya memperbodoh dirinya sendiri. Atau teman-teman kubu sebelah, contoh kayak Edis, memaksakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Itu suatu kebodohan yang sangat nampak yang ditunjukkan oleh pelawak-pelawak dalam kekristenan. Gitu teman-teman. Jadi dipaksakan. Ada 2 definisi ya. Arab itu bisa ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa juga kepada manusia. Contoh di zaman Nabi Musa. Nabi Musa juga itu disebut Elohim. Apakah dia Tuhan? Bukan. Dia utusan Tuhan, Nabi Musa itu. Nah, terkait juga berbicara penyembahannya. Menyembah itu definisinya ada 2. Yang pertama, menyembah peribadatan kepada Tuhan. Yang kedua, menyembah hormat. Kalau kita menyembah kepada manusia itu menyembah hormat.
kita menghormati dia, bukan bersujud bahwa dia Tuhan. Nah ini biasa teman-teman tetangga sebelah ini salah menafikkan, salah faham dengan berbicara penyembahan itu. Lanjut. Jadi kalau kawan-kawan muslim juga pengen tahu-tahu tentang Islam, itu dengarkan apa yang disampaikan Ustadz Alif, Ustadz Wafi, Bang Zuma, dicatat. Sama seperti saya pertama masuk naik dialog itu, dicatat semua. Surah berapa, ayat berapa, hadisnya berapa, nomor berapa. Terus dicatat. Gitu, sambil tap-tap layar. Di follow-follow juga akun Apis Ultra ya. Ini akun yang saya pakai ini. Ya, kalau jujur kalau ini Al-Basir ini Kristen atau Muslim, brother? Islam ini. Jadi dia menekankan masa dalam Jadi perang harus jujur. Jenderalnya ditanya Pak Presiden lagi di mana. gini, kalau sesama Hancur negara. kita, Betul, 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 betul. kubu kita, nggak boleh kita bohong. Kalau dengan musuh itu nggak apa-apa kita bohong. Misalkan dia tanya, ada nuklirmu? Nggak ada. Padahal ada. Itu boleh. Nggak boleh kalau misalkan ditanya sama bos kita, pimpinan kita, weh, ada senjata itu. Kita bilang nggak ada, padahal ada. Itu nggak boleh. Ditabuk kita, ketepak. Begitu. Lanjut. Itu kalau kemarin Oten ditanya kalau adik perempuannya diobok sama penjahat katanya, dia diam karena nggak mau bohong. Mana perintahnya untuk diam? Nggak ada di dalam kitab suci mereka. Mereka itu dilarang jangan berbohong. Di dalam Islam juga kita dilarang tidak boleh berbohong. Sama ketika gini ya teman-teman ya, kita itu Islam haram hukumnya makan babi, makan B2. Tetapi di kondisi tertentu itu kita diperbolehkan. Betapa maha pengasihnya Allah ini, Tuhan ini. Coba. Diberikan kita keringanan. Ketika dalam kondisi tertentu misalkan kita makanan tidak ada, tinggal B2 yang ada di situ. Makan, tapi makan jangan makan sampai kenyang, sampai muntah-muntah, nggak boleh. Secukupnya saja. Kayak gitu. Nah itu yang dikatakan Ustadz Tahta itu mengutamakan, mementingkan yang hal yang lebih besar. Contoh nyawa. Nah di dalam berbohong dalam 3 hal tadi, itu kalau menyangkut nyawa kan nyawa yang harus kita utamakan. Nah kalau di dalam hukum Indonesia itu namanya lex specialis derogat kalau nggak salah ya. Kayak gitu teman-teman. Lanjut sambil tap-tap layar. Lanjut. Jadi kalau mereka itu bilang tidak pernah berbohong, salah. Ya salah mereka itu. Gak apa-apa kita bahas. Saya membaca ya aja di sini ya. Jadi kebohongan itu kerap terjadi gitu teman-teman. Ada tertulis di situ di Hermeneutika Yosua 21-24 bahwasanya itu Rahab itu sering berbohong untuk mengamankan yang namanya tindakan keselamatan kepada kedua orang pengintai. Ada diwajibkan mereka itu berbohong. Kalau soal kebohongan, banyak kebohongan mereka. Cuma nggak ada pula Oten sini. Enak kali kalau ada itu. Kalian bisa baca kalian di Hermeneutika Yosua 21-24. Kerap terjadi itu kebohongan. Lanjut sambil tetep layar.